Bab 115. Berani banget si Theo cium istri orang di depan suaminya langsung. Gisela terkekeh, tapi gak papalah. Dia cuma cium tangan kamu. Kami juga nggak bales. Beda sama Kairo yang dengan sadar gandeng-gandengan tangan sama Bianca di pesta. Cih, kenapa tadi dia sok-sokan marah? Pasti harga dirinya terluka. Dia pikir nggak akan ada laki-laki yang mau memperlakukan kamu semanis itu. Padahal sebenarnya kalau kamu mau gaul sedikit saja, pasti banyak laki-laki yang ngantri jadi pacar kamu. Benar? Aneh, kenapa dia harus marah? Diana tak memusingkan soal Kairo. Dia lebih fokus pada penampilannya sekarang. Dengan teliti, Diana mengecek tatanan rambut, makeup, baju, sepatu, dan semua detail kecil lainnya. Dia menghela napas lega, merasa puas dengan apa yang dilihatnya di cermin. Malam ini, Diana memilih mengenakan gaun off-shoulder yang anggun. Sebenarnya, dia ingin mengenakan gaun model mermaid yang bisa menonjolkan lekuk tubuhnya, namun karena tubuhnya masih agak kurus, dia memutuskan untuk memakai gaun off-shoulder sepanjang mata kaki. Pilihan ini menonjolkan bahunya yang cantik dan elegan. Rambutnya digerai dengan indah, dengan beberapa helai yang ditarik ke belakang untuk memberi tampilan yang lebih teratur. Untuk melengkapi penampilannya, Diana menambahkan kalung sederhana di lehernya, menghindari kesan kosong namun tetap mempertahankan kesan elegan. Secara keseluruhan, penampilan Diana malam ini sangat memukau, sempurna menurut versinya sendiri. Dia merasa percaya diri dan siap untuk menghadapi malam yang indah. Teks, Lily, semoga sukses ya acaranya. Gisela mengantar Diana masuk ke dalam mobil. Kairo dan Diana sama-sama duduk di belakang. Karena malas menyetir, Kairo meminta sopir rumah untuk mengantar mereka. Sopir ini disediakan khusus untuk Diana, tapi Diana justru memilih Theo menjadi sopir pribadinya. Padahal sopir ini dipilih dengan kualifikasi tinggi. Kemampuannya sudah pasti terjamin. Kairo berdehem setelah hening beberapa menit. Si Theo itu, apa dia sering kurang ajar begitu? Tanya Kairo. Kurang ajar gimana? Menyentuh tangan kamu tanpa izin lalu menciumnya, jelas itu kurang ajar. Nggak pernah sih. Baru pertama ini. Baru pertama. Jadi untuk yang kedua, ketiga, nanti akan kamu biarkan. Itu nggak akan terjadi. Dari mana kamu tahu itu tidak akan terjadi? Jelas-jelas tadi tiba-tiba Theo menyelonong masuk dan di depan semua orang berani mencium tangan kamu. Jika dibiarkan saja, dia pasti besar kepala dan melakukan hal lebih. Kamu harus tegas. Marahin atau larang dia. Theo bukan seperti itu anaknya. Dia selalu sopan kok. Cuma tadi emang agak nggak sopan sih. Sudah tahu tadi perbuatan tidak sopan dan kamu masih diam saja. Terus kamu mau aku gimana? Pecat dia. Aku sudah menyiapkan sopir untuk kamu. Kalau kamu perlu pengawal lagi, aku bisa mencarikan atau kamu bisa pilihan sendiri nanti. Terus kalau pengawal baru mencium tanganku, kamu pecat juga gitu. Ya, jangan sampai dia cium kamu. Tadi aku mana tahu kalau tiba-tiba Theo mendekat dan mencium tanganku. Aku juga kaget. Harusnya kamu refleks nampar dia. Astaga, orang ini benar-benar ya. Mau ngajak berantem di sini. Diana jadi gemas sendiri. Kairo masih saja mendumal sambil melempar pandangan keluar jendela. Kenapa dia jadi cerewet begini sih? Diana sungguh heran. Oh atau jangan-jangan, kamu nggak lagi cemburu kan? Cemburu? Menurutmu aku tipe orang yang memedulikan perasaan seperti cemburu. Terus kenapa marah-marah? Siapa yang marah? Aku cuma menyuruh kamu memecat Theo. Aku hanya tidak suka perempuan yang berstatus istriku diperlakukan kurang ajar seperti tadi. Kurang ajar. Di saat-saat seperti ini kamu mengeluh ada yang memperlakukanku kurang ajar,
lalu di mana saja kamu selama ini saat si Jenita CS menyiksaku? Aku tidak tahu mereka menyiksamu. Nah itu dia. Bagaimana bisa kamu sampai tidak tahu padahal statusku adalah istrimu? Kena kamu. Diana puas menskakmat Kairo. Benar saja. Kairo langsung diam. Wajahnya kelihatan berkali lipat lebih masam daripada tadi. Dia pasti bingung ingin menjawab apa. Dia juga pasti tidak mau mengatakan terang-terangan sudah mengabaikan Diana selama ini. Tapi ini lucu sekali. PFHH, tiba-tiba Diana tertawa. Apa? Kenapa ketawa? Apanya yang lucu? Kamu. Apa di matamu aku seperti badut? Diana memukul lengan Kairo. Kamu cemburu ya? Enggak. Tia, kamu pasti cemburu. Cie cemburu. Aku bilang aku tidak cemburu. Kenapa juga aku cemburu? Kamu bukan perempuan yang aku cintai. Terus siapa perempuan yang kamu cintai? Aku tidak butuh cinta. Perasaan-perasaan seperti cinta dan kasih sayang itu merepotkan. Diana terdiam. Kejadian atau trauma apa yang pernah Kairo alami sampai dia setidak suka itu pada cinta? Karena sekarang hilang ingatan, Diana tidak ingat pada siapa saja dia memiliki rasa cinta atau kasih sayang. Tapi melihat kebaikan Gisela, Diana yakin sangat menyayangi Gisela sebagai sahabatnya. Dan Diana juga yakin tidak punya trauma tentang cinta. Reaksi tubuhnya saat membicarakan tentang cinta juga biasa saja. Tapi Kairo, nada suaranya selalu dingin saat menyebut cinta. Suamiku, mau tantangan. Lirih Diana mendapat lirikan dari Kairo. Tantangan apa? Aku ingin membuatmu jatuh cinta padaku. Kairo tertawa, mustahil aku jatuh cinta pada orang bodoh. Aku tidak bodoh. Aku tidak menyebut nama. Diana kesal. Tapi tahan. Tahan. Diana punya misi penting di sini. Aku ingin membuat kamu jatuh cinta padaku. Sudah aku bilang mustahil. Kamu takut. Takut. Tidak salah kamu menanyakan kalimat itu. Ya siapa tahu kamu takut menerima tantanganku karena kamu takut jatuh cinta padaku yang cantik jelita. Ini. Tidak mungkin. Bohong, pasti takut. Kalau nggak takut kamu pasti nggak akan nolak. Kairo jadi tersulut. Oke, aku menerima tantanganmu. Yes. Baiklah, beri aku waktu 3 bulan. Aku pasti bisa membuatmu jatuh cinta padaku. Kalau kamu gagal, ya udah kita cerai. Gimana? Kairo memejamkan mata sejenak. Ini sangat merepotkan, tapi entah kenapa Kairo juga tertantang. Baiklah, aku terima tantanganmu. Tapi selama masa tantangan, untuk 3 bulan ke depan kamu tidak boleh mengusirku dari rumah. Lia. Janji loh. Tia janji. Yes, kalau begini kan Diana punya jaminan. Diana juga tahu mustahil bisa menaklukkan pria dingin ini. Tantangan itu hanya alasan supaya Diana tidak diusir dalam waktu 3 bulan ke depan. Oke 3 bulan. Waktu itu sudah cukup untuk menyusun rencana bertahan hidup. Diana harus punya penghasilan sendiri sebelum bercerai. Namun selain misinya ini, ada satu hal yang membuat Diana sangat penasaran. Kenapa Kairo sangat membenci cinta? Sekian menit perjalanan akhirnya Kairo dan Diana tiba di pesta. Wah! Begitu sampai ke area depan Diana takjub. Ini resepsi pernikahan atau konser. Mewah sekali. Karena memang semewah itu. Gedung ini hanya 3 lantai, tapi tinggi sekali. Dan sepertinya ketiga lantai itu di-booking semuanya. Arena halaman juga luas. Sepertinya juga ada basement bawah tanah untuk parkiran. Beruntung banget pengantinnya, dia pasti merasa sangat dirayakan. Pesta pernikahannya saja semewah ini. Kairo berdehem, pesta pernikahan kita juga tidak kalah mewah. Oh ya,
Tanya Diana tak percaya. Lia. Tapi jelas beda. Apa bedanya? Pesta pernikahan kita lebih mewah, ucap Kairo. Pesta pernikahan ini jelas lebih mewah dibandingkan pernikahan kita, karena penggantinya saling mencintai. Kenal lagi. Hah. Ini kedua kalinya Diana berhasil membuat Kairo mati kutu. Bingung kan mau jawab apa? Mewah atau tidak suatu pesta itu ditentukan dari dekorasi, tamu-tamu yang datang, hidangan, dan pertunjukan. Perasaan yang bernama cinta tidak terukur. Jadi tidak masuk dalam penilaian. Kesimpulannya pesta pernikahan kita jauh lebih mewah meskipun tanpa cinta, karena cinta tidak bisa dijadikan parameter penilaian. Ngelesnya bisa aja, bewang. Diana terkikih. Sementara Kairo masih terlihat kesal. Lucu banget lihat dia begini. Maafkan Dede ya, bewang. Dede nggak bermaksud membuat abang kesal. Lia iya pernikahan kita yang paling mewah seantero semesta alam sampai Pluto. Bahkan pesta pernikahan alien pun kalah dengan pesta kita. Hahaha. Diana puas sekali. Cek. Kairo jalan duluan. Abang, gandeng dong. Gimana sih? Istrimu pakai Hellslow. Kalau jatuh gimana? Sini lagi abang. Kairo kembali lagi, berdiri di samping Diana dan menekuk sikunya supaya Diana bisa melingkarkan tangan di sana. Teh nurut banget jadi makin gemes deh. Diana terkikih dalam hati. Ayo, aku akan membuktikan aku pantas menjadi pendampingmu. Terlalu percaya diri itu tidak baik. SSSTT, abang diam saja. Dede yang akan beraksi malam ini. Mereka melangkah beriringan masuk ke dalam gedung. Tapi ada yang sedikit mengganjal di hati Kairo. Aku dengar gaun yang kamu pesan dari desainer rusak. Dari mana kamu dapat gaun ini? Rahasia perusahaan. Yang penting kan aku dapat gaun bagus dan layak. Lihat kan. Gaun ini cantik kan? Cantik. Tapi mungkin akan lebih cantik jika bukan kamu yang memakainya. Haha, terima kasih pujiannya abang. Diana menanggapi dengan candaan saja cibiran dari Kairo. Oh ya, soal gaun ini. Diana mendapatkan dari Theo. Tadi siang, sepulang dari butik Miss Belva, Diana bingung sekali. Kemana dia harus mendapatkan gaun yang layak untuk datang ke pesta dalam waktu beberapa jam lagi. Gisela langsung menghubungi semua koneksi yang dia miliki. Mencarikan gaun untuk Diana. Hampir 3 jam mereka berkutat dengan ponsel dan beberapa kali mengunjungi butik, namun tak kunjung mendapat gaun yang sesuai. Sekalinya ada gaun biru, modelnya kurang sesuai untuk datang ke pesta pernikahan konglomerat yang dihadiri oleh 3.000 orang. Diana hampir putus asa. Hingga tiba-tiba Theo mengajak mereka ke suatu gedung. Gedung dengan tinggi 50 lantai. Di lantai 20, Theo membawa mereka. Siapa yang menyangka, di dalam salah satu ruangan yang ada di lantai 20, ada banyak gaun biru yang mewah dan cantik. Kira-kira jumlahnya 25 gaun. Theo, seriously? Dari mana kamu menemukan semua gaun ini? Saya punya beberapa koneksi. Silakan Nyonya pilih baju yang sesuai. Ada juga desainer yang akan membantu Nyonya memilih gaun. Nyonya katakan saja tema pesta yang akan Nyonya hadiri. Saat itu, Diana ingin menangis saking bahagia. Sungguh-sungguh tidak menyangka di saat-saat terakhir, nyaris putus asa, datang pertolongan tak terduga. Pertolongan itu dari Theo, pemuda yang selalu Diana ragukan. Berkat bantuan Theo sekarang, Diana bisa hadir di pesta ini dengan penampilan yang maksimal. Tapi Diana masih penasaran. Seberapa besar koneksi Theo sampai bisa menemukan 25 gaun biru seindah-indah itu. Untuk ukuran pekerjaan tukang kebun, Theo terlalu misterius. Mungkin sebaiknya Diana mencari tahu tentang dia. 8. Begitu Diana dan Kairo masuk ke dalam ruangan,
mereka langsung disambut dengan tatapan syok orang-orang yang mengenal mereka. "Tuh Diana bukan sih? Tia? Ya ampun, terakhir kali aku ketemu dia sekitar 1 tahun yang lalu. Nggak ngangka dia berubah secantik itu. Penampilannya juga nggak norak seperti dulu. Tumben dia bisa berdandan. Haha iya, aku ingat pesta tahun lalu dia memakai dress bunga-bunga. Ditambah lagi motif bunganya besar-besar. Warnanya ngejreng merah dan kuning. Kampungan banget pokoknya. Ya ampun, jadi ingin ketawa ingat itu." Segerombolan cewek terdiri dari 5 orang, menggunjing Diana. Selain mereka, beberapa orang yang mengenal Kairo langsung memusatkan perhatian mereka pada Kairo. Sebagian besar tercengang Kairo menggandeng Diana sebagai pasangannya malam ini. Tumben sekali, biasanya Kairo selalu datang bersama Bianca. Kairo, di usia yang baru menginjak 30 tahun, sudah menjadi CEO perusahaan besar. Bahkan mampu membawa perusahaannya menjadi salah satu top perusahaan di negeri ini. Kepiawaiannya dalam dunia bisnis tidak perlu dilakukan lagi. Selain itu, parasnya yang tampan selalu menggugah selera. Banyak artis dan pebisnis wanita yang menaruh perhatian padanya. Banyak juga pebisnis yang memiliki anak perempuan ingin menjodohkan putri mereka dengan Kairo. Ditambah lagi gosip pernikahan Kairo dan Diana di ambang perceraian, membuat semua orang semakin gencar mendekati Kairo. Namun mereka harus dibuat kecewa dengan kedekatan Kairo dan Bianca. Orang-orang menebak, setelah bercerai dengan Diana, Kairo akan menikah dengan Bianca, yang ternyata putri kandung keluarga Marquez. Malam ini pun orang-orang yang mengenal Kairo menduga Kairo akan datang bersama Bianca. Akan tetapi ternyata, mengejutkan. Kairo menggandeng Diana. Setelah malam ini, untuk beberapa hari ke depan Diana akan menjadi topik pembicaraan di grup-grup. "Cewek-cewek, berasa artis diliatin gini. Kamu tidak gugup?" tanya Kairo. "Kenapa gugup? Biasa aja." "Benar. Diana kelihatan biasa saja. Dia berjalan dengan anggun, gerakannya lembut tapi tetap tegas, dagunya terangkat namun tidak angkuh. Tatapan matanya tajam namun tidak mengintimidasi." Diana benar-benar berbeda dari Diana tahun lalu. Terakhir kali Kairo mengajak Diana ke pesta, Diana selalu menunduk, menghindari kontak mata orang-orang. Bahkan dia pernah menabrak pramusaji yang membawa minuman. Akhirnya menjadi pusat perhatian dan menjadi bahan cemoohan. "Bagaimana perasaanmu sekarang, suamiku?" "Perasaanku?" tanya Kairo. "Iya, perasaanmu menggandeng perempuan paling cantik di dunia ini. Kamu pasti berdebar-debarkan." Kairo berdeci, tapi tak kuasa untuk tidak menyunggingkan senyum. "Apa sih? Candaan Diana ini receh sekali." Lihat itu." Kairo senyum. "Ya ampun, kok bisa? Ini pertama kalinya aku lihat dia senyum." "Lia ya kok bisa senyum gitu? Suami orang ganteng banget kalau lagi senyum." Itu gumaman dari para cewek, sementara dari sisi cowok-cowok yang mengenal Kairo. "Si Kairo gandeng siapa tuh? Cewek baru ya? Cih, playboy juga ternyata. Kemarin gandeng Bianca sekarang gandeng cewek lain. Cuma jadi CEO aja belagu. Kalau gue udah jadi CEO perusahaan papa nanti, gue pasti bisa lebih hebat," cibir Niko. "Lo ngomong apa sih? Lo nggak tahu siapa cewek itu? Itu Diana. Bininya si Kairo. Diana. Diana si pemalu yang norak itu. Yang selalu membungkukkan badan itu. Tia. Nggak mungkin. Nggak mungkin gadis cantik itu Diana. Serius, dia memang Diana. Gue juga heran sampai pangling. Kalau gini si Bianca lewat. Enggak lah, gue tetap suka Bianca." Niko, laki-laki berusaha 30 tahun yang selalu menjadi saingan Kairo itu mengakui Diana memang cantik.
Tapi tetap di hati Nico hanya Bianca. Lo yang bener aja bro bandingin Bianca sama Diana. Bagaikan puncak langit dan kerak bumi. Jauh. Selain cantik Bianca juga cerdas, dia bahkan punya brand skincare sendiri. Sedangkan Diana, perempuan si otak udang itu mana bisa. Otaknya kan kosong hahaha. Paling-paling kalau ada isinya. Isi otaknya cuma sampah. Karena ucapan Nico itu Diana jadi bahan tertawaan cowok-cowok segerombolan Nico. Itu Bianca. Gue kesana dulu.